saja masuk ke pemateri yang kedua. Dalam hal ini adalah materi ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Hajatati dari Al-Kausar 561. Kepada Ibu dari Pondok Pesantren Al-Kausar 561, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Kesehatan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan, Bapak Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Dirjen Pendidikan Diniyah dan Pontren Kementerian Agama, ada Bapak Kepala Bapeda, Kepala Puskesmas, dan pimpinan pesantren di Regional 3. Kemudian juga untuk para pimpinan pesantren dan peserta webinar di Regional 3 hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber. Walaupun kami memang bukan contoh ya, bukan contoh yang sudah bagus, sudah ini cuman kami mungkin diberikan kesempatan untuk sharing tentang apa yang sudah kami laksanakan mengenai sanitasi total berbasis masyarakat ini. Kami dari pesantren Al-Kausar 561 di Tasikmalaya. Tasikmalaya juga di daerah lagi gitu ya, cukup agak terpencil. Alhamdulillah santri kami saat ini sudah mencapai 500 lebih santri yang berasal dari seluruh Indonesia, hampir dari seluruh Indonesia gitu ya, walaupun pesantren ini masih tergolong baru. Tapi alhamdulillah sudah cukup dikenal di minimal Jawa Barat gitu ya, kemudian ke daerah Sumatera dan Kalimantan. Mungkin bisa dibantu untuk menampilkan slide-nya. Nah, pesantren kami di sini seperti ini, jadi belum banyak hal-hal yang apa namanya yang besarnya gitu ya, masih merintis ya, karena Janex ya. Pesantren ini berdiri mulai tahun 2011. Nah, berdiri mulai 2011, kemudian awalnya itu memang yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan non formal tadinya dan keagamaan. Jadi awal-awal kita bergerak di bidang sosial ya beratnya. Nah, misalkan kegiatannya itu adalah menyekolahkan dan menyantuni anak-anak yatim, duafa, kemudian juga menyantuni jompo, ya, orang-orang miskin, kemudian juga membantu yang apa namanya orang yang mau berobat, misalkan ke rumah sakit tapi tidak punya BPJS dan lain-lain. Kemudian kita bantu mencarikan donatur untuk mereka. Ya, ada perbaikan rumah tidak layak huni juga dan lain-lain ya. Semua yang menyangkut tentang sosial di pedesaan ya. Bukan hanya di sekitar kami tapi sudah apa namanya menyeberang ke Kabupaten Ciamis dan sekitarnya ya. Bukan hanya di Tasikmalaya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita juga bukan membuka ya, tadinya ada yang mengusulkan orang tua itu membuat pesantren ya, tapi kita awali dengan tradisional ya, belum berizin gitu, tapi kita mencoba menjalankan dulu dengan hire ustadz-ustadz sekitar di sini gitu ya. Nah, ya, kemudian kita juga untuk apa namanya mengadakan apa namanya kalau malam minggu itu ada anak-anak dari berbagai desa gitu untuk belajar agama di sini, dimulai dengan menghafal Al-Quran. Pesantren ini terkenal dengan pesantren tahfiz gitu ya, memang program utamanya adalah tahfiz. Kemudian 2015 kita mendirikan lembaga yang agak formal gitu ya, namanya
KMI, kita sebut dengan Kuliatul Madinah Islamiyah, ini bekerja sama dengan pihak Madinah gitu ya. Kebetulan programnya juga kebanyakan dari mereka gitu ya, usulan kurikulum dan lain-lain. Jadi di sini setara S1 bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab plus tahfiz ditargetkan 30 juz. Ini alhamdulillah santrinya walaupun tidak banyak tetapi tetap kontinu ada ya. Sekarang santrinya sekitar 150-an santri, itu berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Kemudian 2017 kami membuka sekolah yang formal melalui izin Dikbud, yaitu kita memberi namanya adalah SMP SMA Quranic Science Boarding School. Ya, di sini mengedepankan sekolah yang sains, namun tetap mereka menghafal Quran dan belajar agama yang lainnya. Jadi kalau istilah saya, apapun profesi mereka kelak, mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi insinyur, jadi apa, tetapi hafalannya Al-Quran. Jadi mereka ketika mereka menjelaskan sesuatu, misalkan di bidang kedokteran, maka ayat Al-Quran itu harus disitir gitu ya istilahnya. Mungkin next berikutnya. Untuk SMP SMA QSBS kita menyebutnya ini memang di bidang sains, dan alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa medali olimpiade nasional gitu ya, bahkan sekarang sudah mencoba lagi Platnas gitu untuk ikut olimpiade internasional ya di Jepang. Alhamdulillah, jadi sains kita memang sangat berkembang gitu ya, dengan bimbingan dari perguruan tinggi yang negeri yang terkenal gitu ya, ada pembimbingnya. Begitupun guru-gurunya kita juga ambil dari universitas atau institut yang terkenal di Jawa Barat di sini. Nah, kemudian gambaran umum dari pesantren di sini, selain mereka belajar sains, belajar agama, menghafal Al-Quran, tapi problemnya di sini yang muncul adalah masalah kesehatan ya, masalah kesehatan, di mana di sini cukup menyita perhatian kita, menyita dana kita dan selanjutnya. Jadi di mana anak-anak di sini berkumpul ya dalam jumlah yang ya semakin besar, kalau 500 lebih kan memang termasuk banyak gitu ya. Dan mereka hidup ya, mau tidur, mau makan, sekolah, mau main, penggunaan kamar mandi dan lain-lain itu adalah ya relatif bersama-sama ya, sehingga ini akan menimbulkan memang gesekan-gesekan di bidang kesehatan ya. Jadi hal ini kita memang harus benar-benar menanganinya. Kemudian pemahaman dan kesadaran terhadap kesehatan juga sama ya. Jadi di mana-mana itu background dari santri itu, apalagi berasal dari seluruh Indonesia, maka masalah keberagaman pemahaman kesehatan dan kebiasaan itu adalah tidak sama ya. Terutama yang anak-anak masih kecil, baru masuk kelas 7 ya, kelas 1 SMP, itu mereka yang baru menikmati kesehatan, walaupun di rumahnya serba sehat, serba bersih, tapi untuk mereka melakukan kebersihan, menjaga kesehatan, itu mereka memang belum bisa ya pada umumnya gitu ya. Sehingga pihak dari pesantren ini wajib gitu ya membimbing mereka. Nah, sehingga dari tahun ke tahun kita nggak pernah istilahnya itu berhenti berkampanye gitu ya, karena ada lagi murid baru, yang lama sudah paham, ada lagi murid baru, terus seperti itu. Jadi memang energi dari pesantren itu harus benar-benar besar ya perhatiannya untuk masalah kesehatan dan kebersihan ini. Memang sebelum ada COVID-19 pun kita memang sudah membuat program Trend Clean ini ya. Kami sudah kampanye sejak dulu besar-besaran masalah Trend Clean, bahkan ke masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya di pesantren, jamaah-jamaah pengajian di kami di sini
itu semua kami kenalkan dengan kebersihan ya. Sehingga mereka yang penduduk sekitar pun mereka memahami ya tentang kebersihan dan kesehatan ini. Bahkan kami juga pernah berbicara di kantor desa gitu ya untuk masyarakat sedesa gitu, wakil-wakil dari berbagai DKM untuk penjelasan tentang bagaimana hidup bersih ya dan sehat. Nah, itu edukasi-edukasi ini jadi harus tetap selamanya kita gaungkan ya, kita promosikan ya, ke setiap sudut masyarakat. Tidak boleh capek, tidak boleh putus asa ketika mereka belum bisa mengikuti, tetapi ya terus-menerus ya kita dakwah bil hal ini ya. Okay, next. Peran berbagai stakeholder ya tentunya sangat dibutuhkan ya, karena untuk kesehatan ini seperti tadi jadi masyarakat sekitar, dari santri sendiri, dari wali santri ada dukungannya, dari donatur, dari pemerintah, terutama yang di dalam ini memang ustadz-ustadz semuanya harus memahami gitu ya apa arti pentingnya dan harus semangat bagaimana membimbing anak-anak itu dalam menjalankan kebersihan yang itu memang setiap hari memang mungkin bikin capek dan lain-lain, harus bawel kalau istilah saya itu harus 1000 kali mengingatkan ya gitu konsepnya seperti itu, sehingga untuk fasilitas pun memang sangat berat gitu, berat sekali karena di pesantren ini biaya untuk makan saja, untuk pendidikan, kalau ingin berkualitas, apalagi kita di sains, ya labnya, bahan-bahan untuk praktek dan lain-lain. Kemudian kita juga di sini kan ada robotik, ada apa, jadi apa sih namanya, memang harus banyak sekali dana yang diperlukan. Sementara kemampuan orang tua itu sangat beragam. Memang ada yang berbayar, tetapi di sini karena pesantren sosial, jadi banyak banget yang mereka sama sekali tidak membayar gitu ya, makan pun dari kita ya, maksud saya dari donatur ya, kita mencarikan donatur untuk anak-anak gitu ya, donatur dari teman-teman umum gitu ya, dari siapapun itu boleh apa namanya berbagi, menitipkan zakat misalkan ya, sedekah seperti itu di tempat kami seperti itu ya, untuk orang-orang yang kami kenal, mungkin teman-teman dari alumni perguruan tinggi, alumni SMA dan lain-lain seperti itu. Sehingga ini dana dari masyarakat ini cukup besar. Kalau dari pemerintah juga kami pernah mendapatkan rusunawa ya, yang 2 lantai itu kita sudah mendapatkan, alhamdulillah gitu ya, sehingga di situ juga kamar mandinya cukup bagus gitu ya, dan anak-anak bisa hidup dengan layak di sana. Nah, ini kampanye ini memang tidak putus-putus terus gitu. Juga kami menempelkan promosi-promosi kesehatan ini di berbagai ini. Silakan next. Nah, ada program Trend Clean ini ya. Jadi ada, kita udah punya apa sih namanya semacam logo gitu ya, logo, dan ini untuk Trend Clean, jadi ini kita tempel di mana-mana ya, di tong sampah, mau di ruang makan, di sekitar kamar mandi, bahkan di tempat agak umum, di koperasi dan lain-lain, seperti itu kita tempelkan ya, agar ya untuk pengingat kita saja bahwa kita itu ingin menjadi pesantren yang bersih gitu ya, tanpa skabies, tanpa TB gitu ya. Jadi sejak dulu kita memang sudah kampanye ini ya, sebelum ada ini juga. Jadi bukan hanya COVID yang kita jaga, tetapi penyakit-penyakit menular lainnya ya. Skabiesnya, ada TB, ada apa sih namanya, penyakit hati ya, dan lain-lain. Itu memang banyak ya, banyak sekali penyakit yang mungkin muncul di pesantren ini, karena ya itu tidak semua mungkin anak-anak yang di sini itu adalah anak-anak yang sehat gitu ya. Itu yang mungkin memang kami belum melakukan apa namanya screening di awal agar anak-anak yang kurang sehat itu tidak bisa masuk, itu kecuali yang parah banget gitu ya, memang TB dan lain-lain. Tapi kan kalau masih gejala-gejala yang seperti itu dan akan berkembang di sini, itu yang belum kami lakukan seleksi. Memang harusnya ya diseleksi dulu dan disuruh apa namanya
berobat dulu gitu ya, harusnya baru masuk pesantren. Nah itu kita ketatkan di dalam gitu ya, seperti apa sih namanya, bagaimana mereka cara mandi, mereka menjaga kamar dan lain-lain, itu semuanya harus diinikan. Nah, program Tenpin ini cukup alhamdulillah sudah dikenal, bahkan banyak diikuti oleh pesantren-pesantren yang sekitar, karena kami juga sering kampanye di Facebook gitu ya, sehingga pesantren-pesantren lain pun ya banyak yang sudah ini kan ya, menggaung-gaungkan tentang pesantren bersih ya, banyak. Alhamdulillah, itu berarti apa namanya, kampanye kita ya mulai berhasil ya untuk kebersihan ini di lingkungan pesantren. Oke, next. Nah, gimana lagi apa yang kita lakukan itu terutama saat COVID sekarang itu memang harus lebih ini lagi gitu ya, karena memang penularannya lebih canggih lagi gitu ya daripada penyakit-penyakit yang terdahulu. Jadi memang kalau dulu apa sih namanya, ada cuci tangan tetapi tidak ada sabun gitu ya. Sabun mungkin hanya di daerah-daerah yang untuk apa namanya, cuci piring kayak gitu ya. Sekarang memang sabun itu kita adakan di mana-mana, di tempat-tempat cuci tangan gitu ya. Alhamdulillah kita juga kemarin sudah mendapatkan bantuan dari Kemenkes ini ya, untuk cuci tangan, untuk perbaikan dapur, dan apa sih namanya, tempat sampah ya, itu sudah diinikan. Nah, seperti itu. Jadi ini pun tetap harus dikampanyekan, karena anak-anak kan ya biasalah seperti itu ya. Mereka akan ini kalau melihat temannya ini baru, kalau tidak diingatkan ya sudah lupa lagi. Itu memang terus-menerus harus kita apa namanya, teriak-teriakan kepada anak-anak di setiap kesempatan gitu ya. Kemudian juga bak-bak sampah itu kita ini kan di mana-mana gitu ya. Bahkan anak-anak sekarang sampai baru mulai ini membuat bak sampah yang otomatis, yang menggunakan robot ya, Arduino gitu. Jadi bak sampah bisa terbuka otomatis, kemudian anak-anak buang sampah itu. Gambarnya tidak dari sini ya, sayang sekali karena baru kemarin. Oke, next. Nah, untuk peran dari luar untuk fasilitas ya, ini juga kami sangat memerlukan donatur tentunya ya. Alhamdulillah ini bak sampah sudah ada untuk berbagai ini, mulai dari sampah organik, non organik, kemudian untuk yang pecah belah, untuk yang bakar-bakaran gitu ya. Nah, namun alhamdulillah kalau sampah organik itu hampir semuanya tersalurkan gitu ya. Kami kebetulan punya banyak kolam ikan, jadi kayak kupasan-kupasan dari wortel, dari apa itu bisa dimakan oleh ikan. Kemudian sisanya yang agak-agak keras dan lain-lain yang ikan tidak suka juga bisa diproses bersama dengan rumput-rumputan untuk membuat produk ini apa namanya, pupuk organik ya. Kita mempunyai pupuk organik ya, produksi pupuk organik yang alhamdulillah ini walaupun belum bisa dijual, tapi kami gunakan untuk menanam sayuran, menanam jagung, menanam pisang di kebun. Kita cukup, karena lokasi kami alhamdulillah ada sekitar 26 hektar gitu ya. Jadi untuk pertanian ini masih cukup luas gitu ya. Kemudian untuk sampah yang non organiknya ya seperti plastik, kalau yang bersih itu kita kumpulkan, kita pisahkan dengan yang basah ya. Kalau bekas jajanan anak-anak yang tadinya kayak apa, ada basah-basah, ada bumbu, itu kita tidak ambil, dipisahkan gitu ya. Nah, untuk yang kering-kering ini kita gunakan untuk membuat ekobrik gitu ya. Jadi kita dari botol-botol bekas minuman, mungkin next bisa dilihat di nextnya. Ya. Untuk bekas-bekas minuman itu kita apa sih namanya, diisi dengan pecahan-pecahan plastik ya, yang potongan-potongan plastik kecil, kemudian itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian ini sampai padat gitu ya, sehingga kalau kita dudukin si botol itu tidak
plenyot-plenyot gitu ya, dia kuat. Kemudian setelah itu bisa digunakan untuk apa sih namanya, untuk meja, bisa untuk kursi, dan itu kan anti air ya, lumayan, jadi bisa dipakai untuk kursi taman, misalkan di kebun-kebun kita adakan kursi ketika anak-anak mungkin menghafal Al-Quran, itu mereka bisa duduk di kursi-kursi buatan mereka sendiri gitu, alhamdulillah seperti itu. Nah ini apa sih namanya, kita ada bank sampah gitu ya, kemudian ada bank sampah, ada orang pengelolanya khusus yang kita tunjuk dari golongan ustadz juga. Nah, mereka diminta untuk mengelola sampah anak-anak, sehingga anak-anak itu kalau ada sampah itu berebut gitu ya. Kalau ada sampah-sampah yang kering itu mereka berebut karena untuk mengisi botol-botolnya gitu, bekas jajannya. Jadi di kami alhamdulillah sampah-sampah plastik itu tidak terlalu banyak. Walaupun memang belum bisa sepenuhnya ya, karena yang sampah-sampah plastik yang kotor itu agak masih susah kita kelola. Nah ini masih dibakar ya, karena memang ini tidak sehat ya, tidak bagus buat oksigen. Nah ini kami memang harus masih mencari apa sih namanya alat ya untuk mengolah ini mungkin menjadi hal yang bermanfaat, misalkan bisa menjadi bahan bakar dan lain-lain gitu ya. Oke, next. Nah ini apa sih namanya, nasihat dari para ustadz itu senantiasa di setiap ada ceramah, ada nasihat, ada apa gitu ya, ada kumpul-kumpul itu disisipkan tentang tren clean ini, sehingga mereka di anak-anak santri itu lama-lama ya, ketika mereka sudah semester 2, setelah 6 bulan di sini biasanya mereka sudah mulai terbiasa ya, telinganya, matanya itu untuk apa namanya, menerima kebiasaan gitu ya, harus bersih. Kalau konsep kita di sini adalah membersihkan yang bersih gitu ya, jadi tidak menunggu kamar mandi kotor, tidak menunggu halaman kotor, tapi ketika ini harus dibersihkan, apalagi kamar mandi ya, itu harus setiap hari, pagi, siang, sore, itu setiap anak yang masuk kamar mandi dia harus minimal ya menggosok-gosok bekasnya atau apa namanya, membilas sabun-sabun cipratan, minimal itu gitu ya. Oke, nextnya. Wali santri juga di sini memang harus berperan dalam pengadaan ya, dan pencukupan terhadap kebutuhan dari anak-anak. Misalkan kebutuhan sabun itu tidak boleh telat, jangan sampai anak-anak itu mandi tanpa sabun, keramas tanpa sampo dan lain-lain, jangan sampai seperti itu gitu ya. Kemudian wadah-wadahnya juga tertata rapi, kita memang memerlukan dana yang lumayan karena kita harus mengadakan rak gitu ya, mengadakan kalau ketika anak ada yang hilang gayungnya, terutama kan kita di sini banyak yang sosialnya ya, banyak yang orang tuanya benar-benar tidak ikut membiayai juga banyak, sehingga ya tugas kita dari yayasan untuk membantu anak-anak yang kekurangan. Nah, ember-ember ini juga untuk menyimpan apa sih namanya, pakaian-pakaian yang bekas pakai ya, jangan sampai bergelantungan di kamar. Nah sebelum apa sih namanya, pakaian-pakaian ini masuk laundry, karena di kami disediakan laundry bagi pakaian yang besar-besar gitu ya, tapi untuk yang pakaian dalam gitu, yang kecil-kecil itu mereka wajib belajar mencuci sendiri dan menyetrikanya gitu ya. Tapi untuk pakaian yang besar, yang susah gitu, yang keras gitu, kami pakai laundry, karena jemuran juga di kami masih kesulitan ya, sangat mahal juga untuk mengadakan jemuran, tetapi jemurannya itu digunakan untuk pakaian yang dicuci oleh mereka sendiri. Nah, kemudian orang tua juga itu ya, untuk menjaga kesehatan mereka juga dilarang mengirim makanan-makanan yang tidak sehat, makanan yang bervetsin terlalu banyak, makanan yang pedas, makanan yang berwarna gitu ya, yang pakai gula yang bukan yang alami, itu mereka juga dilarang. Kita ada maklumat apa namanya, dikirimkan kepada orang tua bahwa makanan ini yang sifatnya seperti itu nggak boleh.
seperti itu. Tapi di kita juga ada koperasi sehingga koperasi ini lebih terjaga kualitas makanannya, tidak mengadakan makanan-makanan yang berbahaya gitu ya. Nah, peran santri di sini juga cukup besar gitu ya. Mereka dilibatkan dalam kebersihan seperti ini, membersihkan kamar mandi, membersihkan kamarnya, halaman, gang, ruang makan dan lain-lain, itu mereka walaupun apa namanya belum sempurna gitu, karena mereka ya tangan-tangannya masih ini, malah terjadi juga boros air ya kalau mereka apa namanya beres-beres seperti itu ya. Kita tetap ada yang membantu di sini untuk merapikan hasil pekerjaan anak-anak seperti itu. Jadi untuk sepatu juga harus rapi, ada rumput-rumput mungkin ya. Mereka minimal terbiasa ya mampu membersihkan, mampu menjaga, dan apa sih namanya mampu juga mengajarkan gitu kepada temannya, bahkan di rumah gitu ya. Itu mungkin ada beberapa orang tua yang masih di kamar mandinya kotor. Nah, ketika libur anak-anak pulang, itu mereka harus memberikan contoh standar kebersihan, karena standar di kami itu sangat tinggi. Jadi kamar mandi itu gini, saya bilang ke anak-anak, kalau kalian disuruh tidur di kamar mandi, itu kalau kalian bersedia tandanya sudah bersih. Kalau kalian merasa jijik, merasa nggak mau, itu tandanya masih kotor. Bersihkan lagi. Itu standar saya di sini seperti itu ya. Saking harus bersihnya, tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada licin-licin. Oke, next. Nah, di sini juga kita juga berusaha pesantren ini untuk mengadakan makanan yang sehat gitu ya, tanpa pestisida dan lain-lain gitu ya. Kita menuju ke situ, tapi belum bisa sempurna karena ya kebutuhan tinggi. Tetap ada yang dibeli di pasar, tetapi alhamdulillah kalau di kampung pasar juga mungkin masih relatif sehat lah makanannya. Nah, di sini anak-anak diajarkan ya, ada juga memang tim pertanian di kita yang menanam gitu ya, tapi anak-anak itu dilibatkan. Misalkan seperti ini ya, ada menanam sayuran, menanam buah-buahan, ya kalau anak-anak perempuan juga plus bunga. Nah, bahkan sekarang kita mulai juga belajar tentang pertanian yang sifatnya hidroponik juga, itu udah mulai belajar gitu ya. Nah, itu diharapkan nanti kita bisa mencukupi kebutuhan sayur-sayuran di pesantren. Namun tidak semua sayuran bisa tumbuh di sini gitu, karena memang tanahnya di sini tanah keras dan kebun-kebun yang untuk tanaman keras ya, seperti kayu dan lain-lain. Untuk nanam sayuran memang lokasinya juga tidak terlalu banyak. Oke, next. Nah, ini anak-anak santri untuk menginginkan kesehatan. Pertama yang gambar yang di atas itu adalah mereka memegang botol minuman yang terisi plastik-plastik itu gitu ya. Kemudian kita juga ada penyuluhan dari tim puskesmas juga kita undang, ataupun mereka juga sering datang ke sini gitu untuk penyuluhan kesehatan. Untuk cuci tangan seperti itu kita juga ada di mana-mana pakai sabun. Kemudian anak-anak juga diinikan untuk olahraga seperti ini. Mungkin next ya. Nah, untuk implementasi 5 pilar STBM di lingkungan pesantren Al-Kausar 561 ini alhamdulillah memang semuanya sudah dijalankan gitu, walaupun memang seperti itu ya, masih tertatih-tatih karena ya yang namanya ustadz juga banyak yang baru di sini, harus kita juga yang melatih mereka, akan membiasakan. Jadi bukan hanya anak-anak ya yang harus kita ini, tapi termasuk ustadz-ustadz juga sama harus kita berikan pengetahuan, karena mungkin ya itu stigma orang terhadap pesantren yang kotor dan lain-lain itu masih banyak ternyata gitu ya di mana-mana gitu. Nah, itu mungkin kalau ustadz-ustadz yang berasal dari pesantren yang belum terbiasa bersih ya masuk ke sini memang lumayan juga harus mendapatkan perhatian. Next.
Nah, untuk toilet dan kamar mandi, alhamdulillah di kita untuk kamar mandi ini sudah banyak sekali ya, gitu. Udah 1:5 ya, satu kamar mandi itu eh, dipakai oleh 5 santri gitu ya, cukup banyak dan rata-rata kualitasnya bersih. Kalau yang ini untuk yang di luar ya, gambar-gambar kamar mandi baru ini masih dibangun, jadi belum dipakai sama anak-anak karena ada masjid baru, kemudian dengan banyak kamar mandi juga, alhamdulillah. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini toilet yang di dalam itu yang sudah dipakai, yaitu alhamdulillah kita tidak maksimal, kita di dalam itu tidak ada bak, hanya ini aja, hanya ada paling ember gitu ya, ember untuk apa sih namanya, menyimpan air sehingga mudah dibersihkan, sehingga setiap hari si anak-anak ataupun pegawai di sini ada yang membersihkan, dia mencucinya luar dalam, gitu. Sehingga walaupun ada ember itu relatif bersih selalu gitu ya, tidak apa namanya sampai ada jentik nyamuk dan lain-lain gitu ya. Kalau di bak memang biasanya agak susah ya itu membersihkan jentik-jentik nyamuk. Tapi alhamdulillah kalau kamar mandinya tanpa bak itu relatif lebih bersih dan air juga selalu mengalir. Nah, contohnya seperti ini ada kamar mandi 02 ini ada nama-nama anak ya, sehingga mereka bertanggung jawab ketika ada kotor, ada apa yang luar biasa itu mereka yang dipanggil gitu ya, kenapa ini kotor gitu ya. Kadang-kadang ada anak juga yang nyerobot ya, kalau misalkan ini kalau lagi kosong mungkin bisa saja ya tanpa sepengetahuan kita, tapi minimal kita sudah menginikan mereka ya, mengarahkan mereka untuk menggunakan apa sih namanya kamar mandi sesuai dengan alokasi itu. Cuci tangan ini juga ada di mana-mana ya, selain dari bantuan dari Kemenkes kemarin, kita juga ada sebelumnya juga lumayan sudah ada beberapa gitu, karena kita memang ingin bersih gitu ya. Untuk tempat cuci piring juga ini yang di tengah, untuk tempat cuci piring kita juga agak luas gitu ya, agak banyak gitu ya, karena mereka ketika habis makan mereka harus mencuci piring sendiri ya, dan menyimpannya sendiri di tempat yang sudah kita tentukan. Oke, next. Nah, untuk air minum kita apa sih namanya, sumbernya karena di sini tidak ada PAM ya, tidak ada sumber air yang umum berbayar gitu. Jadi kita membuat deep well ya, membuat sumur yang dalam sampai, karena di sini memang daerahnya agak tanah kering gitu, sehingga sumur itu yang bagus itu sekitar 140 meter ya kedalamannya. Dengan biaya yang sangat ini kita sekarang mempunyai banyak sumur gitu ya, udah hampir 4 sumur yang dalam, dan sumur-sumur yang tidak begitu dalam yang hanya 30-40 juga itu banyak gitu ya. Tapi ya itu kalau yang 30-50 itu kalau kemarau itu habis ya, tidak ada airnya. Tapi insya Allah kalau yang dalam ini yang di atas 100 ini alhamdulillah ada. Nah, ini dari air minum ini kita apa sih namanya, untuk minum dari air sumur ini kita beli mesin untuk filter air gitu ya, disimpan di atas gitu. Ini kemudian airnya dialirkan ke berbagai sudut. Jadi di ruang makan, di depan kamar anak-anak, atau di tempat-tempat umum itu kita sediakan keran air minum. Jadi mereka tinggal mengambil seperti ini. Jadi tidak usah. Jadi kalau airnya yang dinginnya, kalau untuk air panas ya tetap kita harus menggunakan dispenser gitu ya. Jadi dari galon-galon ini kemudian dimasukkan ke dispenser. Insya Allah air minum di sini ada bersih gitu ya, insya Allah. Jadi tidak susah-susah kita harus menanak apa namanya air. Tidak juga beli, karena kalau beli yang refill seperti itu juga kita khawatir juga ya kualitasnya seperti apa, kita juga tidak melihat di sumber pengolahannya. Jadi kita bikin sendiri dengan apa namanya, kita meminta ahli untuk mengkonsultani pemasangan air minum ini. Oke, next.
Nah, untuk pengelolaan makan, alhamdulillah kita dapur kita itu bagus karena ya agak baru juga ya, dapur ini baru. Kita mendapatkan bantuan yang dari Kemenkes itu, kita tambahkan untuk membangun memang dapur baru sekalian gitu ya. Dengan alat-alat juga yang ya sangat higienis. Kemudian tukang masaknya juga kita kebetulan ada yang alhamdulillah gitu yang apa namanya yang mau ya, mantan dari pegawai-pegawai restoran gitu ya. Ada 2 chef profesional, kita di apa sih namanya di shift gitu ya, pagi sore gitu mereka masak. Kemudian minimal lah mereka itu sudah tahu ya apa standar kebersihan untuk makanan. Kemudian juga mereka cara menyajikannya bagaimana, bahan-bahan yang bagus seperti apa ya, mereka berpengalaman ya. Kita tinggal apa namanya mensuplai segala kebutuhannya. Nah, untuk makanan ini kita juga tingkatkan di musim pandemi ini, memang cukup bagus gitu ya makanan mereka. Buah-buahan juga apa namanya, walaupun mungkin 4 kali seminggu gitu ya, belum bisa 7 kali seminggu itu dengan yang bervariasi ya, ada semangka, ada jeruk, ada melon, sekarang tuh ada mangga ya, lagi musim seperti itu. Kita buatkan dalam bentuk langsung dimakan ataupun dalam bentuk makanan yang sudah seperti es buah atau salad buah dan lain-lain seperti itu. Nah, dapur pun kita untuk menanak nasi aja kita kemarin beli namanya rice cooker yang jumbo gitu ya, itu masuk 1,5 kuintal sekali masak gitu ya. Alhamdulillah dari stainless, bersih gitu, higienis, alhamdulillah. Jadi insya Allah tidak terpapar dari racun-racun perabotan yang kurang berkualitas gitu. Insya Allah. Nah, untuk pengelolaan makanan di sini seperti ini, di daftar menu juga alhamdulillah pasti namanya setiap 2 minggu, walaupun tidak full semuanya ganti, dalam 2 minggu itu pasti namanya berganti-ganti ya, sehingga mereka tidak bosan dengan alhamdulillah penyajiannya juga representatif ya, sehingga anak tidak apa namanya tidak malas makan gitu ya. Jadi walaupun makanannya ya tidak begitu mewah gitu, tapi tetap menarik gitu ya untuk mereka makan. Kemudian anak-anak juga wajib makan 3 kali sehari. Jadi kita dicatat siapa yang tidak makan itu dicatat gitu ya. Sama musib-musibahnya nanti dipanggil, bahkan termasuk dalam tanda kutip seperti pelanggaran gitu ya, karena anak-anak ya, terutama dalam musim COVID ini ya mereka harus cukup makan, jangan sampai perut lapar akhirnya nanti apa namanya mudah masuk penyakit gitu. Bahkan di kami selain dari makanan pokok yang seperti ini, kita juga setiap 2 hari sekali itu mereka dikasih empon-empon gitu ya, dikasih minuman jahe, minuman apa sih namanya cengkih, ataupun dari sereh dan lain-lain gitu ya, mereka diberi minuman agar ya, stamina-nya, imunnya tetap terjaga ya. Selain tadi olahraga dan hidup sehat ya, kita juga tambahkan makanan jamu-jamuan seperti itu. Nah, kemudian anak-anak juga di sini tidak boleh jajan di luar karena memang sistem pengelolaan uangnya juga mereka nabung di koperasi orang tua, dan mereka jajan itu dicatat saja ya menggunakan kartu gitu ya. Jadi mereka sistem debit saja. Jadi uang tidak hilang, kemudian juga tidak sembarangan apa namanya jajan di luar. Kalaupun ada orang luar yang masukin makanan, berarti mereka harus apa saya diuji dulu apakah mereka itu makanannya bersih, misalnya tanpa pecin dan lain-lain ya, seperti itu dicek dulu boleh. Jadi tidak menghalangi orang-orang kecil untuk menyimpan makanan di koperasi, tetapi mereka harus ikut aturan kita, bahannya harus apa, harus yang bagaimana, kemudian pengolahannya bagaimana, alat-alatnya seperti apa, seperti itu. Jadi kita tatar dulu sebelum makanan masuk. Oke, next. Nah, untuk pengelolaan sampah tadi ya, seperti ini ada sampah padat, kita kelola menjadi berbagai hal yang manfaat, ya pupuk kompos dan lain-lain. Kemudian juga untuk pupuk cair,
Untuk sampah cair memang kami masih menampungnya di dalam sebuah sumur ataupun ada bekas sumur ataupun kita buatkan sumur-sumur untuk resapan gitu ya, itu untuk resapan air kita ini kan. Ada juga yang ditampung seperti di bak yang tengah bawah ini ditampung bekas wudhu misalkan, tapi itu untuk dialirkan ke untuk menyiram tanaman gitu ya. Kalau yang lainnya banyak yang langsung menjadi resapan air. Alhamdulillah di lokasi kami itu masih masih luas dan hampir tidak ada penduduk di situ gitu ya, di kompleks pesantren. Jadi masih resapan untuk ini kan, resapan air itu masih bisa di mana-mana. Tapi memang belum sempurna gitu, belum semua setiap gedung itu ada resapan airnya. Ada juga yang kalau air hujan itu mengalir ya, kalau air dari WC, dari air wudhu itu masuk ke sumur gitu yang terpisah dengan kotoran ya, tidak ini. Tapi nanti ke depan insya Allah mau diberdayakan. Nah, untuk sampah plastik ya tadi udah pernah saya ceritakan menjadi ekobrik gitu ya. Jadi untuk gambar yang di sini di atas ini adalah botol-botol, kemudian nanti disambung-sambungkan, dilem gitu, kemudian akan menjadi sebuah kursi, meja, dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, nextnya. Nah, untuk sampah organik, nah seperti tadi, jadi kita ada unggas, ada ikan, kemudian juga dibuat menjadi pupuk organik ya, digabung dengan sampah-sampah dari kebun gitu ya, banyak dedaunan, banyak apa itu kita fermentasi ya. Fermentasi kemudian nanti kita gunakan pupuknya setelah biasanya 2 minggu itu jadi gitu ya. Kemudian ada pupuk cairnya, ada pupuk padatnya. Nah itu hasilnya itu bagus sekali untuk tanaman sayuran yang digunakan oleh kita juga di sini. Bahkan dari pupuk ini kemarin pernah ikut pameran gitu ya, pameran dan lomba ya, lomba pupuk, lomba itu ya, one produk, one pesantren, one pesantren, one produk. Nah itu kita ajukan untuk sampah organik ini. Alhamdulillah kita mendapatkan juara sampai kabupaten, ikut ke provinsi pameran, tapi di sana belum dapat gitu ya kualitasnya. Masih banyak yang lain yang lebih besar, kita masih dalam tahap belajar. Masih ada? Alhamdulillah demikian presentasi dari kami. Ini adalah hanya sebuah sharing, bukan berarti kami sudah melakukan yang terbaik, tapi insya Allah ini jadi doa, jadi semangat ya untuk kami, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi pesantren-pesantren yang belum menata STBM ini dengan baik ya. Kami terus berusaha untuk meningkatkan pengelolaan dari sanitasi yang berbasis masyarakat ini gitu. Kita ingin benar-benar bahwa tunjukkan bahwa pesantren itu, bahwa Islam itu bersih, indah, sehat gitu. Jangan sampai saya tuh sedih banget mendengar ini dulu ada seorang ustadz bilang gini, anaknya udah jadi mualaf, bapaknya belum. Bapak yuk masuk Islam. Sebelum kamar mandi kata jadi masjid-masjid itu bersih, saya nggak akan masuk Islam. Nah kan gituin kan, kita rasanya sedih banget gitu ya kalau masjid-masjid itu masih banyak yang kotor. Dan demikian, mohon maaf apabila banyak sekali hal-hal yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Kausar 561 menjadi lembaga